Guys, akhir-akhir ini Pak Jokowi begitu rajin belusukan ke kampung-kampung maupun ke sawah dan hobinya mencium air sawah. Nah, kali ini Mimin akan menyajikan sebuah parodi lagi di mana tingkat kemiripan orang ini terhadap Pak Jokowi nyaris mencapai 100%, bisa kita bilang 99%. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa parodinya, dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Banyak partai untuk Pak Bobi. Nih. Apa? Ya udah tahu kok tanya saya. Tanyakan ke partai-partai yang dilihat biasanya elektabilitasnya. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya. Apalagi Kaisang. Jangan tanya saya. When the sun was on the weekend, enjoy moment fresh sama band. Put your hand. Kepulauan Marijuana jadi kawan suka duka. Terbang tinggi melayang-layang ku rasa surga dunia. Dari kawanku kita bersatu. Jogja Borneo beraksi. I'm a collabo with YA. Double airway. Berulang kali imajinasi pergi tak tahu arah yang pasti. Tapi yang pasti hip hop ngalir dalam nadiku sampai mati. Sebagai kau Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, kelihatan dari penampilannya. Kalau wajahnya clean, bersih, jangan. Dan di wajahnya banyak kerutan-kerutannya. Itu karena mikirin rakyat. Dan rambutnya putih. Itu calon pemimpin ke depan. Kalian tertipu. Ternyata saya dukung yang lain. Bangsat emang. Ini nih. Ketika 11 triliun ke sawah. Apa gunanya Pak? Nyuman. Apa sih coba sih? Hobinya ngimpor beras. Yalah. Airnya udah siap belum? Airnya udah siap belum? Airnya udah siap belum? Airnya udah siap belum? gayanya sih selangit, mobil terbang, lingkungan bagus, rumah mewah, penduduk dikit, tentram, aman, bahagia. Air aja nggak punya. Ratusan triliun loh ini proyeknya. Masa risetnya abal-abal? Kacau, kacau. Ini yang katanya 90,4% ternyata kebalik. Nah, Bang, jeli dikit, pinter dikit. Yang 90,4% tuh hamaknya. Ya. Ya kan? Ya, kita rakyat maklumin aja. Setidaknya kita nggak puas dengan kinerjanya. Ya kan, kita puas bisa tertawa dengan kelucuannya, ya. Nah, itu aja. Salam waras Bang ya. Nih ya, berita terkacau hari Lagi ini. capek-capek kerja. Dengar berita katanya korban jadi online dapat basas. Jadi kalian yang kerja keras banting tulang, gajinya dipotong. Yang Ekspresi abangnya loh, pasrah amat. Berarti gaji bulanan full di top up ke slot. Kebutuhan keluarga dibantu pemerintah. Ini bukan memberantas, malah full senyum. Sabar Bang, sabar. Kalau emang disuat seperti ini, sekalian aja bikin timnas judi online. Nanti perekrutannya siapa yang duluan bangkrut itu diterima gitu Pak. Atau siapa yang duluan kebakar. Baru sebut Jokowi beras.
Bahlul, Bahlul. Aduh, diri amat jadi menteri. Udah stop. Udah stop. Ampun, ampun. Nah kan, belum ada yang, masih ada yang tertinggal. Oh, amat tiket tuh. Bikin stand up comedy jadi tolong. Nah, ini bonus guys ya. Gara-gara. Tolong yang pegang mikrofon kontrol diperhatikan ya. Mikrofonnya Pak Ahok ini. Ya, itulah parodi-parodi lucu dan editan para netizen. Saya kira semakin kesini semakin mengkhawatirkan, semakin berani terhadap Pak Jokowi. Saya kira inilah efek ketika seorang pemimpin hanya bermodalkan ngibul, hanya bermodalkan omong-omong saja, tetapi tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi janji-janjinya. Dan hampir setiap hari para netizen ini melakukan sebuah aksi yang konyol yang memparodikan Pak Jokowi dengan alasan agar Pak Jokowi merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh rakyatnya ini terhadap dirinya. Tetapi sampai saat ini saya kira Pak Jokowi cuek-cuek aja dengan apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Dan di sini kita bisa berpikir bahwa Pak Jokowi memang betul-betul sudah tidak ada lagi urat malunya. Semakin dicemooh oleh netizen, oleh rakyatnya, semakin diparodikan oleh rakyatnya, semakin beliau belusukan ke kampung-kampung, dan bahkan ada juga yang masih begitu bahagia ketika melihat Pak Jokowi belusukan, yang membuat kita heran bahwa sebenarnya rakyat yang terlihat bahagia ini pada saat menyambut kedatangan Pak Jokowi, sebenarnya di dalam isi pikirannya itu seperti apa sih? Dan sejauh mana pengetahuannya terhadap perkembangan negara ini? Kok sama sekali tidak ada kekhawatirannya terhadap kondisi yang saat ini yang semakin miris? Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi semakin membuat rakyat tercekik dengan kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, pemilihan menteri yang saya kira tidak berdasarkan kualitasnya, tetapi berdasarkan balas budi, dan juga bahan-bahan sembako semakin ke sini semakin tidak bisa terjangkau oleh rakyat kecil. Pajak semakin melonjak dan rupiah semakin anjlok. Saya kira betul-betul parah di akhir jabatan Pak Jokowi ini, sangat-sangat mengenaskan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan, dan juga para netizen teruslah berkarya dan sampaikan kebenaran itu, bagaimana agar pemimpin yang zalim ini bisa tumbang dan bisa merasakan dampak akibat menyengsarakan rakyat. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.